Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Onike Ayudamanto, salah satu dosen di Keperawatan Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar bareng berangkep, ya belajar bareng himakep. Tentang tema hari ini itu adalah perawatan luka pada pasien dengan ulkus kaki diabetikum. Tujuan dalam perawatan luka itu adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi yang membuat pasien merasa nyaman serta mencegah terjadinya resiko infeksi. Untuk itu, ya mari segera kita akan melakukan bagaimana prosedur untuk perawatan luka pada pasien dengan ulkus kaki diabetikum. Sebelum kita melakukan perawatan luka, Ibu akan memperkenalkan alat yang akan digunakan untuk melakukan perawatan luka. Yang pertama, nah ini ada bak instrumen yang berisi peralatan ya, peralatan steril. Di sini ada kasa steril, ada kasa gulung steril, kemudian ada pinset anatomi chirurgis, serta ada gunting jaringan. Kemudian ada gunting perban, kapas, kemudian kom steril, kemudian korentang, Hepavik ya ataupun plester. Nah, ini adalah alat-alat untuk obat-obat yang digunakan untuk modern dressing ya. Serta ada bengkok, sabun antiseptik, NaCl, alkohol ya untuk hand wash ya. Dan juga ada handskun bersih dan yang terakhir nih ada handskun sterilnya. Oke. Dan tidak lupa ya, kita juga ada kantong plastik ya untuk sampah yang infeksius, makanya berwarna kuning ya. Kemudian ada apron di sini dan ada perlak. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan perawatan luka. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Oke. Ibu Dewi Novianti? Iya. Boleh lihat nomor RMK-nya dulu, Ibu? Ibu tanggal lahirnya? 25 November. Oke, 25 November. Ibu gimana keadaan Ibu hari ini? Lumayan membaik, Lumayan membaik. Masih pusing? masih sedikit, Kalau untuk luka kakinya gimana, Ibu? masih nyeri, Masih nyeri. Gimana tidurnya tadi malam? Nyenyak atau tidak, Bu? nyenyak. Nyenyak aja. Walaupun kakinya masih terasa nyeri, tapi masih nyenyak. Ibu, ya, perkenalkan nama saya perawat Onik yang akan melakukan perawatan luka pada hari ini. Nah, di sini kita akan melakukan perawatan luka di kaki Ibu ya. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman pada Ibu, mengurangi nyeri, serta mencegah terjadinya komplikasi pada luka. Serta juga mencegah terjadinya resiko infeksi. Apakah Ibu bersedia? Ya, Ulun minta waktunya 10 sampai 15 menit ya, Bu ya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ditanyakan. Ulun permisi tutup lampiran dulu ya, Bu. Oke. Ibu sudah sarapan pagi ini? Sudah, Sudah, Inggi. Kalau Ibu sudah sarapan ya, kita mulai. Alhamdulillah tadi tidurnya udah nyenyak ya, Bu ya. Ibu, ulun buka permisi ya, Bu ya. Ulun lihat dulu kondisi kakinya, ya luka di kakinya. Oke. Oke, wah. Ini ya, Bu ya. Hmm. Masih terasa nyeri, Ibu? Kakinya masih terasa nyeri. Oke. Ulun izin ya, Bu ya, melakukan perawatan luka. Oke. Tahap yang pertama ya sebelum melakukan perawatan luka ya kita wajib melakukan cuci tangan dulu ya menggunakan hand sanitizer ya. Nah, kemudian sebelum menyentuh luka pasien ya kita bisa menggunakan handskun, mengambil handskun bersih terlebih dahulu. Oke.
Setelah menggunakan handskun, kita bisa ya menggunakan apron terlebih dahulu. APD harus lengkap terlebih dahulu sebelum kita melakukan perawatan luka. Kemudian kita bisa mengambil perlak ya. Ibu permisi, ulun angkat kakinya ya Bu ya. Oke, bisa diangkat Bu kakinya? Tinggi. Iya. Misi Bu lah. Oke. Oke. Sakit Bu? Ulun angkat kakinya. Mulai sakit Bu lah, tinggi Bu. Oke. Kemudian kita bisa mendekatkan bengkok ya, dan juga peralatan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan perawatan luka, kita perlu mengkaji terlebih dahulu ya balutan yang ada pada pasien. Ya, bagaimana warnanya, apakah balutannya kotor atau tidak, karena kebetulan udah diganti kemarin ya. Jadi hari ini ya balutannya masih tampak bersih ya. Cuman ibunya mau pulang, jadi kita harus mengganti balutannya pada hari ini ya. Nah, setelah itu baru kita, kalau kesusahan ya pada saat membuka plester, ya kita bisa menggunakan eh, alkohol ya dengan kapas dan kita bisa membasahi pada plester ya. Permisi ya Bu ya, kalau sakit Ibu bisa tarik napasnya ya. Izinkan ulun membuka Bu lah. Kalau sakit bilang ya Bu. Nggih. Ibu udah berapa hari nih di rumah sakit? Udah 5 hari. Udah 5 hari Ibu ya, tapi hari ini udah boleh pulang ya Bu ya. Tinggal dilanjutkan perawatan di rumah ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengkajian pada luka kaki ibunya dan juga kita bisa melakukan pengkajian pada balutan ibunya ya. Bagaimana balutannya dari warnanya, kemudian apakah balutannya banyak terdapat cairan atau tidak. Nah, kemudian kita bisa mengkaji pada luka di kakinya. Yang pertama kita lakukan pengkajian luka ya. Bagaimana karakteristik lukanya ya? Apakah lukanya ini tampak basah atau tampak kering? Apakah banyak terdapat eksudat atau tidak? Nah, apakah lukanya terdapat gangren atau tidak? Dan bagaimana untuk di daerah sekitar luka? Nah, apabila kalau dari yang luka yang Ibu alami ini ya, ini sudah mengalami amputasi pada bagian kaki di jari jempolnya. Ya, kemudian gangren pada hampir ya di 3 ruas jarinya ya. Kalau berdasarkan klasifikasi menurut Wagner ya ibunya ini masuk dalam stadium kategori luka stadiumnya 5 ya. Nah, jadi memang dia ada gangrennya hampir keseluruhan. Walaupun di daerah sekitar lukanya tepi-tepinya dia berwarna kemerahan ya dan ini terdapat inflamasi. Nah, untuk itu kita akan melakukan perawatan luka ya agar tidak terjadi infeksi ke seluruh kakinya. Oke, Ibu bersedia Ibu? Ini lukanya ternyata belum ada kemajuan ya Ibu ya, karena kan baru 5 hari perawatan ya Bu ya. Memang pada saat perawatan luka kaki itu tidak seminggu langsung sembuh ya, memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang penting makanan Ibu dijaga, ya istirahat Ibu cukup, tidak boleh stres ya. Dan nanti harus rutin kontrol untuk melakukan perawatan luka ya Bu ya. Nah, dan upayakan Ibu kalau di rumah nanti jangan terkena air karena nanti lukanya akan basah. Nanti kalau misalnya dia basah di dalamnya ini nanti akan cepat lembab ya Ibu ya. Jadi upayakan nanti jangan sampai terkena air ya Bu ya. Nanti bisa Ibu menggunakan sendal yang tertutup ya Bu ya. Oke. Ulun rawat Bu lah lukanya. Oke. Sebelum menyiapkan alat steril, kita buang sampah ya yang bekas balutan pasien tadi di bengkok tadi ya ke bak sampah infeksius karena ini adalah bekas dari cairan tubuh pasien. Kita bisa buang ya. Oke, kita letakkan di bawah. Oke.
Kemudian kita bisa menyiapkan alatnya yang steril, ya kita mulai mendekatkan. Ya kita bisa menyiapkan sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Nah, menggunakan korentang ya untuk mengambil kasa sterilnya. Nah, sebelum mengambil kasa sterilnya, kita tuangkan dulu NaCl secukupnya kepada kom steril yang kecil. Nah, tadi ya pada saat kita ingin membuka balutan untuk pertama kalinya, kita boleh untuk menggunakan pinset ya untuk bantuan untuk membuka balutan. Ya, tapi tadi ibu yang pertama tadi membuka balutannya hanya menggunakan handskun dan tangan ya. Jadi boleh kok kalau menggunakan pinset anatomis atau chirurgis untuk membuka balutan ya. Nah, kemudian ini ya, kita bisa mengambil pinset tadi untuk ya, tadi sudah kita kaji ya lukanya. Nah, kita bisa nih membasahi kasa steril tadi, kemudian kita berikan sabun antiseptik secukupnya. Hanya sekitar 5 sampai 7 cc ya. Kemudian kita kocok sampai dia berbusa. Ya, kita gosok sampai dia berbusa. Nah, kemudian ya, kalau dia sudah berbusa, kita bisa siram atau kita irigasi lukanya terlebih dahulu ya. Nah, permisi Ibu ya, mungkin kalau dingin nanti kaget ya Bu ya. Oke, ulun basahin lukanya dulu Bu lah. Oke. Nah, setelah lukanya basah ya, baru kita akan mulai membersihkan lukanya ya. Semua lukanya dibersihkan ya sampai dia benar-benar bersih. Bahkan tidak hanya di lukanya tapi di sekitar kaki sampai dia bersih. Kemudian di sela-sela jarinya pun juga kita akan bersihkan. Oke. Kita buang ke bengkok ya, kemudian baru kita bilas kembali, irigasi kembali menggunakan NaCl. Ulun miringin Bu lah kakinya, inggih. Sakit Bu? Iya. Kalau nyeri nanti tarik napas ya Bu ya. Oke. Oke. Setelah kita melakukan irigasi ya pada lukanya ya udah kita bilas. Nah, kita tinggal mengganti menggunakan handskun steril. Jadi kita lepas terlebih dahulu ya handskun bersihnya tadi. Kita buang ke bak sampah. Nah, baru kita akan mengganti menggunakan handskun steril. Setelah kita menggunakan handskun steril, ya kita bisa ya mengambil alat-alat yang sudah steril di sini, ya. Nah, kita ingin melakukan pengeringan ya. Nah, mengeringkan luka ya, bisa menggunakan bantuan pinset ya. Nah, permisi ya Bu ya. Kita keringkan ya sampai dia lukanya benar-benar kering. Iya, ya. Nah, kalau sudah kering ya, kita bisa mengambil gunting jaringan beserta pinset chirurgis ya. Nah, kemudian ya apabila ada jaringan-jaringan mati ya pada daerah luka itu kita bisa memotongnya menggunakan gunting angkat jaringan. Ya.
asal dia merupakan luka jaringan kulit yang sudah mati ya. Nah, kemudian kita bersihkan ya. Oke. Apabila sudah dibersihkan, nah kita bisa membilas kembali ya. Oke. Kita basahi dengan NaCl. Ya, kita bersihkan kembali, kita irigasi lagi, kita bilas ya. Yang sudah dilakukan debridement ya pada kulit yang ada jaringan matinya. Nah, sesudah itu baru kita keringkan kembali. Sakit, Bu? Sakit ya, Bu ya. Tahan sedikit, Bu ya. Kalau sakit, tarik napasnya. Ibu hari ini rencananya pulang jam berapa, Bu? Pulang jam 12. Oh, jam 12 ya. Berarti nanti setelah ini ya, Bu ya. Oke. Nah, sesudah selesai, karena tadi ya lukanya udah banyak gangrennya, sehingga kita membutuhkan ya salep untuk melisiskan ya, karena tadi jaringan matinya ini masih keras ya, belum lunak. Sehingga pada saat di debridement pun tidak boleh semuanya ya, karena nanti kalau misalnya di debridement semuanya ya ini kan masih, karena dia masih eh, tampak keras ya, tidak lunak ya. Jadi tidak boleh langsung di debridement semuanya. Jadi memang harus menunggu lisis. Nah, untuk melisiskan biasanya kita membutuhkan eh, gel ya untuk melisiskan pada luka tersebut ya. Kita bisa olesi gel ya. Sakit, Bu? Enggak ya. Geli, Bu? Enggak. Dingin ya, Bu ya. Masih ngerasa dingin ya, Bu? Ya. Berarti untuk tingkat sensitivitas Ibu masih berasa bagus ya, Bu ya. Walaupun kondisi lukanya sudah mulai kehitaman. Setelah kita oleskan salep ya, kita bisa mengambil kasa ya, kasa steril tadi ya, kita bisa menutup lukanya menggunakan kasa steril. Nah, sampai tertutup semuanya. Jika sudah tertutup semuanya, kita bisa mengambil kasa gulung ya, untuk menggulung luka tadi. Jangan lupa di tepi-tepinya ini kita lipat sedikit ya, biar pada saat digulung tidak tampak balutannya ada serabut-serabut. Permisi ya, Bu ya. Ulun angkat kakinya ya.
Ibu hari ini siapa yang menemani Ibu? Kakak, ya Bu ya. Kakaknya nginep dari tadi malamnya. Tinggi. Ibu kalau malam ada ini nggak? Sering buang air kecil nggak? Sering. Sering, ya. Makan Ibu gimana? Udah mulai dibatasin belum? Sudah. Untuk nasinya gimana Ibu? Udah dikurangin porsinya? Hmm. Udah makan nasi atau masih bubur Bu? Sudah makan nasi Sudah makan nasi 2 ya. hari ini. Udah 2 hari ini makan nasi. Kenapa Bu? Kemarin gak nafsu makan ya? Oke. Nah, Bu ini ya udah selesai Bu ya. Tinggal terakhir dibalut ya Bu. Kita balut serapi mungkin. Nah, apabila udah tergulung rapi semuanya, nah kita bisa gunting menggunakan gunting perban. Kemudian kita plester menggunakan Hepa Pick ya. Nah, sudah selesai ya. Ibu, ini sudah selesai ya. Saya melakukan perawatan lukanya. Bagaimana Ibu perasaannya? Sudah lebih nyaman. Ibu bisa diangkat dulu kakinya sebentar Bu ya. Ya. Nah, Ibu ulun angkat dulu perlaknya. Oke. Udah lebih nyaman ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu, ini kan tadi kan kondisi lukanya masih belum membaik ya Bu ya. Nah, memang kalau untuk luka ulkus ini dia memang membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhan lukanya. Jadi ibu nanti bisa nih untuk menjaga dari makanannya. Kita mulai menghindari untuk makan makanan yang tinggi gula. Mungkin minuman ibu udah mulai diganti gulanya. Kemudian nasinya udah dikurangin porsinya. Kalau bisa makan makanan itu diganti dengan banyak sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Tapi buah-buahan nggak semuanya. Yang tinggi gula juga nggak boleh ya Bu ya. Oke. Ibu Dewi, ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Nggak ada, Inggi. Kalau tidak ditanyakan, ulun permisi dulu lah. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu cepat sehat ya. Hari ini ya bisa kembali pulang dengan keluarganya. Nanti jangan lupa kontrolnya ya Bu ya. Ulun permisi ke nurse station. Kalau ada apa-apa bisa hubungi ulun di nurse station. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggi, izin pamit ya Bu. Oke. Demikian tadi ya tata cara untuk belajar melakukan perawatan luka. Nah, setelah selesai tadi, jangan lupa tadi memberikan salam dengan pasien, kemudian berpamitan dan saat keluar melepas handskun ya dan kemudian mencuci tangan kembali ya. Dan semoga ya pelajaran kita pada hari ini ya berangkep, belajar bareng Himakep ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.